Semua keluarga Wangsakuru dan pejabat tinggi istana telah memasuki ruang sidang Hastinapura untuk menyaksikan upacara penobatan Drestarata sebagai raja. Setelah sebelumnya dilakukan pengambilan sumpah Widura sebagai Perdana Menteri dan Pandu sebagai Panglima Perang Hastinapura. Ratu Satyawati menyampaikan setelah 25 tahun Hastinapura akan memiliki penguasanya. Hari itu adalah hari yang sangat bersejarah, sekaligus membahagiakan buat Ratu Satyawati. Menyaksikan kembali penobatan keturunannya sebagai pewaris tahta di Hastinapura. Untuk melakukan penobatanmu sebagai raja yang berkuasa di Hastinapura. Persiapan pun segera dimulai. Bisma selaku tetua kerajaan telah bersiap untuk menyerahkan pusaka kerajaan kepada Drestarata sebagai simbol penyerahan kekuasaan. Begitupun Drestarata telah bersiap menerima pusaka kerajaan tersebut. Berhenti, Kak Drestarata. Namun tiba-tiba Widura menghentikan prosesi upacara itu. Semua yang hadir di ruang sidang itu terhenyak mendengar kelancangan sang Perdana Menteri. Ratu Satyawati mempertanyakan alasannya. Widura beralasan dirinya tidak menyetujui acara itu karena sebagai Perdana Menteri, ia harus menegakkan kebenaran demi kepentingan dari Hastinapura dan kebahagiaan seluruh rakyat. Bagi Widura, hubungan keluarga dan kepentingan pribadinya harus menjadi yang nomor 2. Oleh karenanya, ketidakbenaran dari upacara penobatan ini harus dihentikan. Karena seseorang yang sudah buta sejak lahir sangatlah tidak pantas menjadi seorang raja. Karena seseorang yang sudah buta sejak lahir sangatlah tidak pantas untuk menjadi seorang raja. Penjelasan Widura membuat murka Ratu Satyawati, bahkan sampai menuduh Widura berkhianat. Apa ini sebuah pengkhianatan? Karena seharusnya Widura bisa menyampaikan maksudnya jauh hari sebelum upacara dilangsungkan. Kitab kerajaanlah yang menjadi dasar penolakannya, dan Widura menjelaskan bahwa kebenaran itu berubah berdasarkan keadaannya. Kebenaran bisa berubah. Sangkuni segera mempertanyakan maksud pernyataan Widura tersebut. Namun Bisma tidak setuju Sangkuni ikut campur, karena buatnya ini adalah urusan keluarga. Namun Sangkuni mengatakan bahwa dirinya hanyalah mewakili adiknya Gandari yang telah menjadi menantu di Hastinapura. Dan hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan di kalangan bangsa Arya. Widura menjelaskan bahwa dalam posisinya sebagai seorang adik, dirinya tidak melihat setitik pun cacat dalam diri kakak tertuanya. Namun saat kebaikan dan keburukan seorang raja dibicarakan, untuk melihat di luar hubungan kakak tertua adalah tugasnya sebagai seorang Perdana Menteri. Satyawati menuntut bahwa hanya anak tertua yang berhak menjadi raja. Namun Widura menyatakan bahwa hak tersebut berlaku hanya saat semua anak memiliki kesetaraan. Saat harus memutuskan antara usia dan kebajikan, maka akan menjadi lebih bijak kalau memilih kebajikan. Kemampuan memimpin sebuah kerajaan hanya bisa dilakukan oleh sosok yang lengkap, ungkap Perdana Menteri Widura. Drestarata marah dan sangat terhina dengan ucapan Widura saat dirinya dianggap sebagai sosok tidak lengkap. Aku sudah cukup merasa terhina dengan ucapanmu, Widura. Dengan hati yang penuh amarah, Drestarata meninggalkan ruang istana yang segera disusul oleh istrinya Gandari. Pandu pun berusaha mencegah Drestarata pergi meninggalkan ruang sidang. Ratu Satyawati masih tidak terima, hanya karena alasan kebutaannya, Drestarata tidak bisa menjadi raja. Bukankah nantinya ada Perdana Menteri, Jenderal, dan Dewan Menteri yang akan mendampingi dan melengkapi kekurangan raja? Widura menjelaskan bahwa Perdana Menteri, Jenderal, dan Dewan Menteri hanyalah pembantu yang tugas mereka harus mengikuti perintah raja. Perdana Menteri, Dewan Menteri, dan Jenderal semuanya adalah para pembantu raja. Jadi tugas mereka untuk mengikuti sang raja.
Saat raja dalam keadaan lemah, Dewan Menteri dan lainnya pada saat itu tidak mungkin menggantikan posisinya. Karenanya, kebenaran menuntut kelengkapan dan keluhuran jiwa yang bisa didapat dari seorang raja. Dan kaulah orang itu, Widura yang bijaksana. Sangkuni mencoba memprovokasi bahwa Widura sedang mencoba menjelaskan hanya dirinya lah yang memenuhi syarat untuk menjadi seorang raja. Satyawati pun sependapat dengan Sangkuni dan meminta penjelasan. Widura sedih mendengar Ibu Ratu Satyawati meragukan kesetiaannya. Dia menyatakan dirinya sangat tahu diri dan paham akan posisinya. Buatnya, ia hanyalah sebuah duri yang bertugas hanya untuk melindungi pohonnya, dan tidak terpikir sedikit pun untuk menggantikan posisi sebagai bunga. Bisma pun mendukung Widura karena sangat yakin akan kesetiaannya pada Hastinapura. Ratu Satyawati akhirnya menerima kenyataan, namun tidak menginginkan tahta Hastinapura kosong lebih lama lagi. Karena itulah aku sarankan, agar Pandu bisa dinobatkan sebagai raja. Karena itulah maka Widura menyarankan agar Pandu dapat dinobatkan sebagai raja Hastinapura.